warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Berkisah atau Bintang Fokus mendapatkan kisah dan episode mulai dari 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah menonton drama luar negeri tanpa subtitle. Jadi perkembangan teknologi zaman sekarang itu banyak drama luar negeri ya, ataupun tuh biasanya tuh beberapa kepada di antara itu dari benua Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Korea, Tiongkok, dan juga Jepang. Jadi kenapa drama itu tuh dari kita juga dan dari drama ketinggalan juga Turki. Nah, kenapa itu bisa negara asing itu sebagai terbaik? Karena kan proses syuting itu tuh memiliki kualitas yang baik. Itu karena benua asing itu kan dikenal sebagai benua terbesar di dunia. Namun kualitas itu bisa bagus, sedangkan layanan streaming film itu biasanya tuh banyak banget seperti Netflix, iFlix, Disney Plus Hotstar, iFlix, WeTV, iQ, dan lain sebagainya. Mungkin banyak di antara kalau di negara lokal itu sendiri kan ada tonton, terus juga ada video dan Disney Plus. Namun nggak semua itu bisa berbayar. Nah, bisa berbayar itu karena bahasa gini. Kalau menonton film tanpa subtitle itu kan biasanya kan terbiasa ya dengan ini. Nah, bagaimana kalau mau nonton tanpa subtitle? Nah, mungkin kaidah itu tujuannya buat apa sih tuh mempelajari itu tuh? Karena tujuannya kalau kita menemukan bahasa yang bisa dipahami, misalnya ini bahasa Turki misalnya, kalau kalian bisa melihat bagaimana bahasa Turki bisa seperti apa tuh, karena misalnya bisa menggunakan aplikasi yaitu Google Translate, Duolingo, dan Lostchat. Tapi dengan syarat kondisi kalau mau ini dilakukan untuk yang mahir saja. Untuk tingkat pemula, pastikan harus lebih dahulu dengan syarat seperti ini. Belajarlah bahasa asing dengan menggunakan website Duolingo atau aplikasi Duolingo ataupun Lostchat. Kenapa? Karena itu bermanfaat banget bagi kita belajar bahasa. Kan kalau di vlog sebelumnya kan kita udah menggunakan Duolingo sama Lostchat. Jadi Duolingo itu tuh juga bukan hanya sekedar menggunakan bahasa, memahami phrase-nya, tapi juga membantu memahami posisi kalimat tersebut ya. Dan kalau tidak hanya itu saja, juga itu kan ada sesi listening ataupun ada sesi cerita. Karena kalau dari sisi cerita tuh, kalau cerita bahasa asing juga berperan penting ya sebelum nonton, supaya ini tuh tingkat pemula ya. Kalau tingkat pemula tuh supaya memahami betul maksud ceritanya apa dan kata-kata apa saja yang belum dipahami sama sekali. Nah, senang itu kan fitur Duolingo. Kalau fitur Lostchat tidak perlu. Tapi kalau fitur Lostchat tuh harus lakukan berkali-kali sampai satu pesta dalam satu bab ya. Misalnya untuk perkenalan diri, untuk phrase dan sebagainya macam tuh harus dikuasai sepenuhnya ya, supaya bisa memahami betul. Karena kalau tidak menguasai itu berarti drama menjadi lebih susah. Maka dari itu belajarlah tuh terus beberapa hari-hari sebelum menekat menonton film drama luar negeri agar dapat otomatis keluhan ataupun agar tidak mudah kesulitan. Tapi kalau jika perlu, kalian bisa menemukan, kalau untuk tingkat pemula kalian bisa cari drama yang sudah memiliki subtitle. Tapi kalau yang jika tidak ada, itu untuk tingkat pemula. Tapi kalau tingkat mahir, carilah yang tanpa subtitle supaya bisa lebih betul. Jika kalau kita menemukan itu tuh kalian bisa membuat rekaman ataupun kalian cari website serial drama luar negeri di website, lalu translatekan kepada itu semuanya betul. Kebetulan banget kalau kalian pada nanya, emang kalau serial drama luar negeri itu kenapa bisa populer di negara lokal dan negara dunia? Karena kita diakui bahwa kualitas serial drama itu tidak pernah terlepas dari seni teater itu berkembang di seluruh dunia, baik dalam bentuk pertunjukan maupun dalam bentuk media elektronik. Tapi kalau media elektronik itu bisa membuat kritikan yang bagus bagi para penonton jika apakah itu bagus atau jelek. Tapi jika ratingnya bagus tuh, kita tidak hanya sekedar menonton serial drama atau pemain acting, tapi juga kita bertemu dengan aktor keluarga secara langsung untuk kemudahan komunikasi dan juga untuk kemudahan mencari teman ya, untuk mencari teman yang bisa untuk kita belajar bahasa pena sekaligus jika ada kesempatan bisa berkuliah di luar negeri dengan lebih gampang ya, yang bahasanya mulus dipahami. Nah, jadi sebagai penutup untuk vlog ini, jadi disclaimer dulu, jadi vlog ini tidak sengaja buat memasak atau baca bahasa ya. Ini cuma rekomendasi supaya kalian bisa lebih betul kalau jika kita mempelajari bahasa, karena kan biasanya kalau drama luar negeri itu kan banyak menggunakan dubbing. Tapi kalau dengan ada tanpa subtitle, kalian bisa cek di YouTube apapun judul sinetronnya apa supaya kalian lebih memahami apa yang kalian maksud. Oke, semoga kalian juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial aku karena harus tahu bagaimana berkata vlognya, ceritakan pengalaman kalian menonton drama luar negeri tanpa subtitle baik itu di web TV maupun di TV. Terima kasih.